Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Nah, jadi yang kemarin kita bahas mengenai pengantar lah ya, smart grid. Ini sedikit aturan perkuliahannya. Nanti kita akan kuliah secara online terus ya, lewat Teams. Nanti ada 16 kali pertemuan, 7 kali nanti sebelum UTS 1 kali, kemudian 7 kali setelah UTS, kemudian 1 kali untuk UAS ya. Nanti di antara 7 pertemuan sebelum UTS maupun sesudah UTS itu akan ada beberapa pertemuan untuk mengerjakan tugas ya. Nanti ada saya kasih tugas, kemudian juga nanti ada presentasi tugas ya per orang gitu ya. Nah, untuk bisa teman-teman lebih explore lah ya mengenai smart grid ini, karena memang smart grid ini sesuatu yang sangat penting ya nanti untuk masa depan kelistrikan terutama ya nantinya. Oke, ini kemarin ya pengantarnya, bahwa dimulai dengan revolusi industri ya, mulai yang revolusi industri pertama sekitar 1800-an sampai yang revolusi industri keempat ya, yang sedang berjalan saat ini ya, dimana ciri-cirinya ada ciri-ciri masing-masing ya per revolusi industri ini, pertahapan gitu ya, per eranya ada ciri-cirinya. Dan di revolusi industri keempat ini yang menjadi kekhasannya adalah dari sisi cyber ya, dari sisi cyber terkait dengan virtual atau cyber dan fisikal ya. Jadi kombinasinya gitu ya, kombinasi antara dunia virtual atau sering sekarang disebut meta gitu ya, dengan fisikal yang saat ini kita jalani secara kasat mata gitu ya. Ini yang nanti saat ini sedang berkembang ya, dengan banyaknya aplikasi-aplikasi online ya, hampir seluruh kehidupan kita itu sudah bisa dihandle dengan hanya melalui HP ya, apapun itu sudah bisa gitu ya. Dan itu kedepannya pasti akan lebih meningkat lagi nantinya ya. Dan juga tingkat kompleksitasnya semakin tinggi, era revolusinya semakin lebih kompleks gitu ya. Itu kira-kira. Nah, ini yang salah satunya nanti akan mendorong perkembangan smart grid ya. Nah, jadi di sini ada terutama di sisi kelistrikan ya, kan ada beberapa disruptif ya. Disruptif itu semacam sesuatu perubahan drastis ya dari yang sebelumnya, yang bisa membuat di satu sisi sebagian pihak ya diuntungkan, tapi di sisi lain ada juga yang dirugikan ya, bukan dirugikan, artinya harus mencari inovasi baru ya, supaya masih bisa bertahan hidup untuk survive ya. Nah, itu dengan adanya distributed generation ya, seperti sampaikan tadi, terkait dengan PV, terkait PV rooftop terutama ya, terkait dengan PLTB ya, wind power dan sebagainya. Jadi itu membuat pembangkitan yang sebelumnya centralized, kapasitas besar, sekarang arahnya ke distribusi ya, distributed generation. Kemudian juga networknya semakin smart ya. Kalau di level tegangan tinggi juga banyak sekali ya pembaruan, seperti nanti ada namanya FACS ya, Flexible AC Transmission System gitu ya. Kemudian juga masalah metering, masalah terkait dengan HVDC dan sebagainya, itu yang nantinya akan membuat jaringan listrik itu semakin fleksibel, semakin smart ya. Termasuk juga nanti ada energi storage ya. Energi storage ini nanti yang pada masanya, pada saatnya nanti sudah begitu ekonomis, ini yang akan mengubah segala sesuatu. Ini juga termasuk yang akan menjadi titik balik ya, begitu energi storage ini, khususnya baterai ini bisa begitu ekonomis ya, artinya dari sisi kapasitasnya cukup ya untuk level residensial dengan dimensi yang tidak terlalu besar maupun harga yang masih terjangkau. Nah, ini nanti akan mengubah banyak hal ya, termasuk bagaimana dari
sistem grid menjadi atau wire system gitu ya, menjadi unwired ya gitu ya, nanti wireless, jadi wireless ya, di mana setiap rumah itu bisa mandiri dengan distributed generation dan dibantu dengan baterai sistem. Nah, itu yang nanti fungsi grid itu nanti lebih sifatnya ke konsumen-konsumen besar ya, mungkin mulai bisnis sampai industri ya. Tapi kalau sudah masuk ke perumahan gitu ya, itu sudah nantinya bisa mandiri gitu ya. Nah, termasuk juga nanti Internet of Things juga, ini sesuatu yang saat ini sudah mulai berjalan ya, semuanya sudah berbasis internet ya, dan apapun bisa kita lakukan lewat internet ya, seperti tadi ya, belanja online, kita bisa melakukan aktivitas apapun ya secara online ya, mesen Grab, mesen transportasi gitu ya, termasuk juga kita sisi security juga, kita bisa monitor rumah kita lewat kantor ya, kita bisa pantau CCTV dan sebagainya. Ini semuanya sudah berbasis internet ya, termasuk juga mengelola operasional di rumah ya, mematikan lampu dan sebagainya, AC, itu semua sudah bisa melalui internet dengan smart home dan sebagainya ya. Termasuk juga smart meter yang juga sedang dikembangkan di PLN ya, dengan program AMI ya, Advanced Metering Infrastructure. Nah, ini nanti akan juga mengubah banyak hal ya di sisi pelanggan. Mana dulu pelanggan tuh hanya sifatnya satu arah, nanti bisa interaktif. Jadi tidak perlu lagi secara manual mengisi token di meter ya, nanti semuanya sudah bisa by internet ya, atau by aplikasi. Termasuk juga ini yang nantinya akan juga dampak dari berkembangnya teknologi baterai dengan adanya electric vehicle ya, dengan teknologi baterai yang semakin canggih ya, semakin efisien, semakin compact gitu ya, ringkas, maka electric vehicle nanti yang akan menggantikan kendaraan-kendaraan konvensional yang berbasis BBM atau fosil saat ini. Inilah kira-kira di sisi disruptif ya. Kemudian juga ini tadi ya, kira-kira di sisi utilities, bagaimana nanti akan banyak perubahan di sisi cost, di sisi climate ya, juga menjadi satu isu ya, dengan adanya carbon tax dan sebagainya. Kemudian juga di perubahan customer, regulasi juga pasti akan banyak berubah, termasuk juga banyak teknologi baru ya. Sini ada sebutannya 4D ya, dekarbonisasi, deregulasi untuk aturannya, digitalisasi ya, semuanya nanti akan berbasis digital, dan nanti akan desentralisasi. Jadi kita tidak lagi tergantung dari suatu pusat pembangkit ya, semuanya sudah akan bisa desentralisasi di kita masing-masing gitu ya. Kemudian juga terkait impact-nya ya, bagaimana global market itu berimpact ya, terimpact dari digitalisasi ini gitu ya, terutama teknologi digital gitu ya. Kemudian kita lihat juga future skenario-nya ya, masih terkait yang tadi ya, terkait dengan meter, smart meter ya, di beyond the meter-nya dia tidak hanya sebagai alat pengukur, tapi banyak hal ya, termasuk di PLN sedang dikembangkan bagaimana meningkatkan beyond KWH gitu ya, beyond KWH dengan ada meter AMI tadi ya, dengan meter to waste atau smart meter, di mana mungkin yang saat ini paling up to date itu adalah terkait dengan internet ya, artinya kemampuan kalau PLN itu lewat Econet gitu ya, nanti akan semakin berkembang pangsa pasarnya ya, dengan melalui meter tadi gitu ya, electric vehicle, energy storage, inilah tadi ya yang item-item nanti akan mengubah ya, membuat suatu revolusi di industri 4.0 ini. Kita lanjut lagi untuk tadi ya, ini sudah mulai masuk ke smart grid-nya ya, di sisi bagaimana di level pembangkitan ya, nantinya 50% ya dari
pembangkitan thermal itu nanti akan mulai bertahap digantikan oleh pembangkit yang renewable ya. Ini diperkirakan sekitar 2030 ya. Kemudian juga kebutuhan-kebutuhan di sisi pelanggan juga nanti akan semakin banyak berubah dan semakin jauh lebih efisien ya di sisi industri ya, dan juga akan bisa lebih mandiri ya dengan adanya microgrid ini. Nah, itu semua nanti akan didukung dengan smart grid. Nah, inilah nanti kuncinya di smart grid ini, bagaimana nanti akan ada perubahan di sisi transmisinya ya, kemudian di sisi transformasi dari level transmisi ke distribusi, kemudian juga di sisi distribusi dan juga di sisi meternya tadi. Nah, ini yang kira-kira di sisi di tenaga listrikan ini nanti akan banyak terjadi perubahan atau revolusi gitu ya. Nah, kemudian akan membuat menjadi sistem itu lebih secure, lebih reliable ya, lebih aman, lebih andal, lebih fleksibel ya, dan bisa lebih scalable, jadi bisa ukurannya juga jauh lebih bisa lebih ringkas gitu ya. Kemudian juga nanti kedepannya akan ada intelligent management ya, sekarang juga sudah lagi ngetren ya masalah AI ini ya, ada ChatGPT dan sebagainya, GPT ya, itu juga nanti bagian ya dari pengembangan artificial intelligence ya, yang termasuk juga nanti di di utility juga akan banyak nanti berperan ya, terutama terkait dengan prediksi-prediksi forecast ya berbasis AI. Kemudian accurate measurement ya tadi ya, dengan adanya smart meter ini akan mengubah pengukuran itu menjadi jauh lebih akurat dan bisa bidireksional ya, interaksinya bisa interaktif antara pelanggan dengan PLN gitu ya. Sisi PLN juga sebenarnya sudah mulai menyiapkan infrastrukturnya ya dengan platform digital namanya PLN Mobile ya. Nah, nantinya di PLN Mobile itu semacam one stop application ya, semuanya ada bisa dilakukan di situ ya, mulai dari pembayaran, sambung tambah daya, pasang baru gitu ya, kemudian charge in juga termasuk untuk kalau electric vehicle itu bisa charge in di situ, termasuk juga internet nanti bisa di situ, dan banyak hal nanti kedepannya kalau sudah AMI juga ya, kita bisa mengatur pemakaian kita lewat PLN Mobile ini gitu ya. Nah, jadi nanti di situ akan ada informasi, jam sekian sampai misalnya dari jam 7 pagi sampai dengan jam 5 sore tarif listriknya sekian gitu ya. Kemudian nanti dari jam 5 sore sampai jam 9 malam tarifnya naik, misalnya ada tarif bunga puncak. Kemudian di atas itu baru tarifnya kembali normal, misalnya dari jam 9 sampai jam 7 pagi. Nah, itu kita akan bisa mengatur sendiri pemakaian listrik kita ya. Kita nanti mungkin kalau untuk pekerjaan-pekerjaan yang menggunakan energi ya, energi consumption, kita akan arahkan di waktu-waktu luar beban puncak gitu ya. Tetapi memang yang wajib harus dioperasikan itu nanti di beban puncak. Nah, itu bisa kita atur sendiri pemakaian konsumsi listrik di rumah ya, melalui aplikasi mobile tadi, dan juga mungkin ada aplikasi smart home misalnya ya. Kedepannya akan seperti itu ya, kedepannya akan semakin interaktif dan semakin semakin cepat aksesnya ya. Kemudian juga isu-isu sekarang ya, bagaimana ke arah energi terbarukan, ini juga menjadi isu yang sangat viral sekarang ya, termasuk juga menyentuh ke PLN, bagaimana kita diminta untuk melakukan dekarbonisasi ya, reducing emission CO2, salah satunya dengan melakukan early retirement ya. Ya itu, jadi banyak lah, nanti kita akan saya kasih nanti ada sesi khusus ya untuk
8 mercusuar, program-program mercusuar di PLN yang nanti ada kaitannya juga dengan smart grid ini ya. Nah, termasuk nanti bagaimana di sisi smart grid kita bisa melakukan efisiensi ya, efisiensi untuk pengelolaan energi manajemen. Nanti akan ada berikutnya ya. Kita lanjut dengan Internet of Things ya, tadi sudah disampaikan di awal bagaimana Internet of Things ini menjadi sesuatu yang sangat penting ke depannya ya. Bagaimana adanya big data ya. Kemudian juga di sisi otomotif juga dengan adanya electric vehicle, smart vehicle sekarang juga sudah semakin canggih ya. Sekarang sudah ada beberapa lah ya terobosan taksi-taksi ya online yang unmanned gitu ya, tanpa ada driver. Jadi dia dikontrol lewat IoT ini ya, dia IoT dia bisa dikendalikan dari pusat kendalinya, dari control centernya untuk mengarahkan kendaraan tersebut untuk melayani pelanggan. Ya, ini suatu itu semakin canggih dan sangat dimungkinkan ya, sekarang tinggal ngikuti Google Map gitu ya. Semua jalan-jalan sudah bisa secara real time kita tahu trafficnya dan sebagainya, termasuk juga di mobil itu sendiri sudah ada sensor-sensor ya untuk bisa memastikan mobil ini bisa berjalan dengan baik. Misalnya ada mobil di depan atau ada yang tiba-tiba lewat dan sebagainya, itu semuanya dengan sensor itu sangat inilah gitu ya, sangat sensitif gitu ya, sehingga membuat tingkat keamanannya juga jadi semakin baik gitu ya. Nah, itu yang kedepannya akan banyak nanti berkembang ya, sehingga seperti katanya tadi ya, fungsi AI tadi ya, artificial intelligence itu bisa menggantikan banyak ribuan gitu ya, atau ratusan ribu jenis mata pekerjaan gitu ya. Nah, itu yang nantinya fungsi manusia itu sudah bisa digantikan dengan teknologi ya, termasuk Internet of Things maupun artificial intelligence. Nah, jadi tinggal bagaimana orang beradaptasi ya dengan kondisi ini. Kalau tidak bisa beradaptasi ya tidak bisa survive gitu ya. Juga di sisi industri ya juga seperti itu, banyak sekali perubahan-perubahan teknologi yang membuat menjadi automation ya. Kemudian di sisi penyedia energi juga seperti itu, dengan berkembangnya distributed generation maupun cyber security tadi gitu ya. Ini smart home ya, dan juga di smart grid ya. Nah, jadi memang fungsi atau peran Internet of Things ini dalam smart grid menjadi sangat dominan. Nah, kemudian ini smart grid itu sendiri ya, di sisi utility dia akan mengintegrasikan semua pembangkit atau semua stakeholder yang ada ya, seperti pembangkit berskala besar seperti nuklir ya, maupun thermal ya, kemudian juga pembangkit berbasis hydro misalnya ya, kemudian yang berbasis renewable ada wind power, ada photovoltaic ya, terus masuk juga dengan electric vehicle ya, dengan baterainya, kemudian smart office ya, smart building gitu ya, dan smart home. Nah, ini semua nanti bisa diintegrasikan melalui smart grid ini ya. Nah, ini kira-kira aplikasi atau implementasi dari smart grid ya di masyarakat saat ini. Nah, kemudian sampaikan juga bagaimana keseriusan ya pemerintah dunia ini terhadap pengembangan smart grid ya. Di Amerika bagaimana support sampai 11 miliar dolar gitu ya dari pemerintah Amerika. Di European Union juga hampir sama seperti itu, sekitar 80% sudah diarahkan ke smart meter ya, termasuk juga smart gas dan electricity meternya ya, untuk 53 juta
pelanggan ya di 2020 kemarin ya. Korea juga seperti itu, punya smart grid dan smart meter yang cukup canggih ya, termasuk PLN juga salah satu benchmarknya ada di Korea ya. Jepang juga seperti itu, sama ya, dengan berkembangnya smart meter akselerasi sejak tahun 2014. Demikian juga di Malaysia juga seperti itu, intelligent energy system ya. Di pemerintah mengeluarkan budget sampai dengan 30 juta ya Singapura dolar untuk pengembangannya. Oke, kita lanjut. Nah, ini benchmarking ya untuk beberapa utility yang besar ya seperti EDF di Prancis. Bisa membantu menekan karbon ya sampai dengan 20%. Dekarbonisasi. Jepang juga seperti itu ya semenjak kejadian Fukushima ya 2014, di mana bisa mengembalikan kepercayaan pelanggan ya kepada perusahaan listrik yang ada. Kemudian juga United Kingdom, UK ya, Inggris Raya dengan berbagai utility yang ada terkait untuk sisi gas ya, untuk smart meternya juga begitu berkembangnya sejak 2020 ya. Kemudian negara tetangga juga sudah mulai ya sekitar 2020 ini untuk smart life ya, termasuk smart meter, smart building dan sebagainya ya, untuk meningkatkan keandalan. Ini kira-kira sebarannya ya. Jadi memang paling besar itu masih di sekitar Amerika ya di sini ya, sampai 50 juta dolar ya di sini. Nah, ini smart grid di USA ya. Bagaimana kita lihat perkembangan smart meternya ya, mulai dari tahun 2007 sampai dengan 2013 yang lalu ya. Kira-kira negara-negara bagian yang sudah mengimplementasikan smart meter ya di negaranya. Smart grid lah terutama ya. Izin pertanyaan Pak Dhani. Ya, silakan. Baik Pak, terima kasih. Mohon apakah smart grid atau smart meter Pak ya khususnya untuk di PLN sampai saat ini belum diimplementasikan? Apakah terbentur teknologi yang belum bisa diadopsi di PLN atau memang harganya ya Pak ya, harga unit mungkin itu Pak. Baik, terima kasih Beli Agung ya. Jadi nanti sebenarnya ada sih di berikutnya nanti presentasinya terkait roadmap smart grid di Indonesia ya. Tetapi mungkin sedikit sebagai overview di awal bahwa smart grid Indonesia juga berkembang cukup pesat sebenarnya ya. Nah, cuman memang jadi smart grid ini sebenarnya masing-masing negara itu mendefinisikan smart grid-nya itu sesuai dengan kondisinya. Jadi tidak ada yang smart grid yang secara secara khusus atau secara detail itu berlaku sama enggak gitu. Nanti masing-masing akan mengimplementasikan smart grid itu sesuai dengan kekhasan di negaranya masing-masing, di daerahnya ya, sesuai dengan kondisi pemasyarakatan, kondisi sosial, kondisi alam, yang nantinya pada dasarnya sebenarnya berbasis teknologi semua ya, smart tadi ya, dari sisi smart meter, smart vehicle, smart building, smart city gitu ya, maksud juga smart
utility lah ya, termasuk transmission, distribution maupun generation ya, gitu ya. Nanti ada presentasinya. Nanti kita bahas belakangan ya. Ntar dilanjut dulu ya. Baik Pak. Ya, nah ini tadi arsitekturnya, bagaimana apa namanya? Tadi saya sampaikan ya, itu smart grid itu melingkupi banyak aspek ya, mulai dari generation, distribution, apa namanya, distributed energy resources, sisi konsumen ya, untuk di sisi komunikasi maupun juga di sisi cross cuttingnya ya, atau apa namanya, titik-titik pertemuannya lah, atau crossingnya ya, di antara berbagai utility tadi ya, atau berbagai aspek lah ya. Seperti di sini terkait prosesnya ya, terkait station, fieldnya, operation maupun enterprise dan market gitu ya. Di sini banyak sekali ya implementasinya, di sisi power plant misalnya, generation ya, kemudian di sisi transmission, masalah terkait dengan sistem SCADA ya, SCADA IMS, masalah WAMS ya, Wide Area Monitoring System, kemudian di sisi telecommunication ya, banyak sekali ya yang menjadi aspek-aspek yang implementasi dari smart grid ini. Distribusi juga seperti itu ya, hampir sama dengan transmisi, cuman dia untuk dimensi atau level tegangan yang lebih rendah gitu ya. Termasuk juga di sisi apa namanya, distributed energy resources juga nanti di sini ya. Nah, kemudian masuk ke AMI ya, Advanced Meter Infrastructure yang tadi meter to waste. Kemudian di sisi industrial juga cukup pesat ya, dengan berbagai aplikasinya, proses sistem ya, automationnya, dan juga ini smart building atau automation. Kemudian sisi komunikasi juga ya, dengan semakin berkembangnya teknologi digital ya. Kalau radio itu ada namanya radio trunking, semuanya sekarang data sudah berbasis IP, ada VoIP ya, voice over IP, ada RoIP, radio over IP gitu ya. Banyak sekali lah teknologi sudah berbasis digital ya, termasuk radio trunking juga. Radio trunking itu sebenarnya sinyalnya digital tapi dilalukan melalui frekuensi apa ya, gelombang frekuensi, sama seperti misalnya sekarang TV digital gitu ya, itu seperti itu nanti. Kemudian untuk PLN, nah ini di sini ya tadi yang ditanyakan ya, PLN seperti apa gitu ya. Nah ini di sisi PLN sama dengan yang lain ya, kita bagi dari 4 fungsi bisnis, proses bisnis ya. Pertama di sisi pembangkitan power plant, sisi transmission, sisi distribution, dan di sisi penjualan retail ya. Nah ini bagaimana kalau di sisi pembangkitan, objektifnya atau tujuannya adalah mengurangi emisi ya, mengurangi emisi. Kemudian juga membuat load curve yang lebih baik, artinya selama ini itu kan load curve-nya atau power faktornya, load faktornya itu masih rendah. Artinya apa? Artinya perbedaan antara beban luar beban puncak dengan beban puncak itu masih jauh ya. Tapi nanti dengan adanya apa namanya, di sisi smart meter gitu ya, yang bisa interaktif, maka nanti load curve-nya akan semakin baik ya. Itu nanti akan berpengaruh juga ke power plant nantinya. Kemudian terkait dengan better asset utilization ya, dengan berkembangnya metode-metode CBM ya, apa namanya, condition based maintenance ya, itu juga sangat tergantung dengan apa, dengan data, big data ya. Jadi bagaimana kita bisa mengelola pemeliharaan pembangkit lebih baik dengan data-data pemeliharaan atau data-data karakteristik pembangkit yang ada sebelumnya gitu ya. Nah itu nanti akan datanya kan sangat banyak ya, dan
itu diolah nanti dengan menggunakan AI ya, artificial intelligence, untuk mendapatkan satu pola karakteristik yang paling pas dalam melakukan pemeliharaannya. Maksud juga nanti bisa meningkatkan return on asset ya, bagaimana aset itu bisa ditingkatkan apa namanya di sisi apa namanya itu revaluasi asetnya ya, jadi sisi nilai aset itu kan semakin baik nantinya. Kemudian juga mengurangi effort ya. Effort itu adalah singkatan dari ekivalen force output rate. Jadi artinya tingkat gangguannya semakin rendah ya. Tingkat gangguannya semakin rendah, ketersediaannya semakin tinggi ya, dengan cara tadi ya, dengan mengoptimalkan CBM tadi ya, condition based maintenance. Nah, kemudian di sisi transmisi tujuannya mengurangi akibat kendala-kendala transmisi ya, batasan transfer di sisi transmisi itu bisa dikurangi dengan melalui smart grid ya, dengan menggunakan FACS misalnya ya, flexible AC transmission system ya, kemudian better transmission network juga ya, dan mengurangi outage pemeliharaan gitu ya. Dan ini juga ada aspek CBM juga di sini ya, di transmission ini ya, condition based maintenance. Di sisi distribusi juga seperti itu, meter performan juga ditingkatkan ya, dengan menerapkan AMI atau meter to waste smart meter, reduce distribution congestion impact ya. Jadi sama halnya dengan transmisi, distribusi juga seringkali terjadi congestion ya, terjadi kendala distribusi, kendala antar, karena kemampuan jaringan distribusinya masih di bawah kebutuhan misalnya. Nah itu yang ada istilahnya N-1-nya belum terpenuhi gitu ya, kira-kira seperti itu ya tingkat keandalannya. Nah N-1 itu maksudnya adalah kalau ada operasi paralel gitu ya, salah satu sirkuitnya trip, maka sirkuit yang lain jangan sampai overload gitu ya. Kalau di overload artinya sudah N-1-nya sudah tidak terpenuhi gitu ya. Nah kemudian ada faster recovery time ya, jadi dengan pemulihan yang lebih cepat ya. Bisa terjadi gangguan, langsung bisa dideteksi lokasi gangguannya dan bisa langsung dipercepat proses pemulihannya. Nah kemudian juga sama dengan di sisi power plant maupun di sisi transmission, outage juga semakin dikurangi ya, karena kalau semakin banyak outage-nya, pemeliharaannya, biaya juga semakin besar, kemampuan hantarnya juga bisa semakin turun ya, termasuk juga reliability-nya. Kemudian better losses visibility ya, artinya juga mengurangi losses yang ada, terutama losses teknis lah gitu ya. Nah di sisi retail, dengan berkembangnya meter reading ini ya, AMR contohnya ya, automatic meter reading, dan juga itu akan meningkatkan pelayanan juga pelanggan ya. Sekarang PLN ini juga sangat fokus ya meningkatkan pelayanan pelanggan melalui aplikasi PLN Mobile ya. Sebenarnya bukan aplikasinya sih ya, tapi bagaimana customer fokusnya yang ditekankan. Aplikasi ini akan memudahkan user untuk menginput ya komplain atau apa, yang masukkan request atau laporan gangguan, termasuk juga misalnya ada gangguan di suatu lokasi, dia bisa tahu oh ternyata gangguannya disebabkan oleh petir misalnya, sehingga estimasi perbaikannya sekian lama. Itu kan membantu user ya, pengguna terutama rumah tangga untuk bisa menyesuaikan ya kondisinya dengan ketersediaan listrik yang ada. Kemudian revenue assurance juga ya, masalah terkait jaminan pendapatan gitu ya. Kemudian juga tadi ya customer satisfaction itu juga nanti akan meningkat ya dengan implementasi smart grid ini ya. Kemudian juga broader impact, prevent broader impact of equipment. Jadi kalau misalnya ada gangguan peralatan, cukup terbatas yang terdampak ya dengan implementasi smart grid ya. Nah di sisi benefit ya, sekarang di sisi teknologinya, bahwa wide area monitoring ini ya, ini semakin berkembang ya, WAMS ya, wide area monitoring system.
Kemudian kedepannya akan ada wide area monitoring code WMPAC ya, wide area monitoring, wide area monitoring protection and control ya. Jadi bagaimana proteksinya sudah berbasis PMU ya, Phase Measurement Unit. Nah, kemudian juga di sini ada nanti di sisi distribusi ada distribution grid management ya tadi ya, dengan meningkatnya atau berkembangnya aplikasi-aplikasi di sisi DCC ya, Distribution Control Center, di mana nanti distribusi ini akan mengarah ke Distribution System Operator DSO ya, karena nanti di sisi distribusi tidak lagi hanya sebagai murni pelanggan, tapi juga sudah ada sumbernya ya, prosumer lah gitu ya, di sisi distribusi ya. Nah, kemudian juga Information and Communication System, ini juga menjadi sangat penting. Teknologinya, infrastrukturnya ya, dengan informasi data berbasis digital ya, kemudian dengan single data identity, centralized data dan sebagainya ya. Ini akan membuat informasi dan komunikasi teknologi ini kan semakin baik ya. Kemudian distributed generation dan storage teknologi seperti disampaikan tadi ya, nanti pembangkitan itu akan lebih banyak terdistribusi ya, dan juga teknologi penyimpanan juga akan semakin baik ya. Termasuk juga nanti di sini aplikasi-aplikasi transmisi ya, seperti SCADA dan EMS, nanti kita akan bahas berikutnya. Kemudian kalau di distribusi terkait dengan AMI ya, Advanced Metering Infrastructure atau Meter to Waste gitu ya. Itu ya kira-kira kalau objektif PLN ya. Jadi tadi ada yang nanya bagaimana smart grid PLN gitu ya. Inilah kondisinya ya. Nanti kita lihat lagi di sisi strategic view-nya ya, bahwa sudah ada supply business plan-nya di 2017 sampai 2026 ya, di mana smart grid akan meningkatkan supply chain-nya ya, rantai pasoknya ya, tingkat kualitas rantai pasoknya akan meningkat ya dengan adanya implementasi smart grid ya. Nah, ini implementasi plan-nya is integrated part ya, jadi bagian yang terintegrasi dengan pengembangan distribusi listrik sampai jangka panjang ya. Nah, kemudian untuk long term ini sebenarnya sudah ya 2015-2019 dengan utilization dari smart grid itu sendiri untuk operational efisiensi ya. Ini sudah berjalan ya, dan sampai sekarang terus masih berjalan ya, dengan berbagai aplikasi-aplikasi yang bisa meningkatkan efisiensi di sisi supply listrik ya, mengurangi losses lah terutama. Nah, ini kira-kira beberapa project ya terkait smart grid di Indonesia. Nanti ada paparannya juga. Nah, di sini ada 10 ya smart grid project di sekitar Riau ya, di sini atau Kepulauan Riau, di sini sekitar Jakarta, di sekitar Kepulauan Jawa Tengah, di sini Karimun ya. Kemudian di sisi Bali juga ada, di Pulau NTT ya, di sini juga ada ya, di Sumba ini ya, kemudian di Kupang ya, di Timor, maupun di beberapa tempat lain ya, seperti mungkin di sini di Atambua gitu ya. Nanti kita lihat detailnya seperti apa. Nah, ini contohnya smart community ya di Karawang. Jadi di sini ada PLN, terus ada industrial park, kemudian ada factory ya, di mana di sini infrastrukturnya di PLN itu ada load dispatch centernya ya, kemudian masuk ke industrial parknya lewat suatu gardu ya, kemudian industrial park ini juga nanti akan melayani factory, juga melayani konsumen-konsumen umum gitu ya. Nah, ini di sini ada
namanya MS Server ya. MS itu adalah Energy Management System dengan platform yang berbasis ICT ya. Nah, kemudian di sini terlihat ya istilah-istilahnya ya. DAS itu adalah Distribution Automation System, DSM adalah Demand Side Management ya. Kemudian EMS adalah Energy Management System, FAMS itu adalah Factory EMS. Kemudian G point adalah thermal gigabit internet pasif ya, optical sisi internet ya, ICT ya, Information and Communication Technology. PLC program logic control ya, program logic control. Ini UPS ya, interruptible power supply ya. Ini power bank lah istilahnya kalau di PLN ya, power bank. Ini dia kira-kira ya posisi-posisinya. Nah, jadi sini sudah mulai diterapkan ya project-nya di Dirjen Renewable Energy ya. Jadi tujuannya adalah simulasi bisnis ya untuk demand response untuk manajemen melalui power quality di premium tarif ini ya, atau untuk insentif atau maupun premium tarif. Nah, ini contohnya yang di Sumba ya, di NTT ya, gimana mengkombinasikan ya pembangkit berbasis renewable ya, PLTS ya di sini, dimana di NTT itu memang tingkat iradiannya cukup tinggi ya, photovoltaik. Kemudian dia di hybridkan, dikombinasikan dengan baterai ya untuk melayani beban, termasuk juga karena di baterainya masih kecil, dia harus dibantu juga dengan diesel ya, dan juga ada pembangkit hydro PLTMH yang ada di sana ya. Dan nanti dia dikendalikan lewat satu master station ya, kira-kira seperti itu. Jadi nanti diesel ini adalah tujuannya untuk membackup aja ya. Jadi nanti andalan utamanya diharapkan matahari, disimpan di baterai, kalau nanti masih kurang baru diesel yang akan mengcover. Itu kira-kira. Nah, ini smart grid di control center. Nah, ini yang tempat saya bekerja sekarang ya. Ini sedang kita kembangkan, namanya advance control center. Nah, jadi ini yang nanti akan mengendalikan sistem secara keseluruhan ya, di mana dia merupakan kombinasi dari aplikasi yang untuk dynamic analysis ya, yang tujuannya nanti menganalisa kondisi-kondisi jaringan yang ada di grid ya, terkait dengan power swing ya, untuk voltage stability ya, untuk transient stability maupun small signal stability ya. Nah, ini dikombinasikan dengan WAMS tadi ya, sampaikan tadi ya, Wide Area Monitoring System yang berbasis PMU, yang nanti posisinya ada tersebar di sistem ya yang ada. Kemudian nanti coba dipetakan dengan GIS ya, Global Geographical Information System ya, nanti berbasis GPS ini ya, sehingga nanti bisa dapat secara akurat di mana lokasi-lokasi gangguan ataupun potensi-potensi gangguan ya dengan GIS ini, secara visualisasi. Kemudian di sisi pengukuran ya, bagaimana pengukurannya sudah menggunakan sistem SCADA yang efektif gitu ya, untuk pengaturan dry dispatch, load shedding ya, changer blocking ya, termasuk juga nanti di sisi forecast ya, forecast untuk beban, forecast untuk pembangkitan misalnya, terutama yang renewable itu nanti ada aplikasi khususnya ya untuk forecast, load forecast maupun generation forecast ya. Inilah kira-kira yang penerapannya di control center ya, control centernya transmisi.
Nah, kemudian smart grid roadmap-nya seperti apa ya? Apa yang mau dicapai ya? Bisnis dan performa objektif dari PLN adalah untuk apa namanya yang PLN akan harapkan itu bisa dicapai ya. Apa yang mau dicapai itu adalah bisnis and performance ya dari setiap peralatan yang ada. Kemudian bisnis capability ditetapkan, bisnis capabilities ya adalah cara PLN untuk mengeksekusi ya dengan cara yang pendekatan berbeda lah gitu ya, dengan cara smart grid ini ya, yang tidak menggunakan lagi cara-cara konvensional gitu ya, tapi dengan sudah cara-cara yang canggih, yang modern ya. Nah, kondisi teknologi adalah different smart grid teknologi of the suite of PLN. Jadi seperti apa sih cocoknya teknologi yang pas untuk PLN, karena belum tentu satu teknologi yang di luar ya itu bisa cocok dengan PLN. Tapi kalau sudah apa namanya sesuai dengan kebutuhan ya seperti ini ya, maka mudah-mudahan nanti teknologinya akan tepat guna lah. Di sini ada customer apa namanya smart customer service, smart application, smart meter, smart energi ya. Nah di sini termasuk nanti ada smart organization juga nanti di sini ya. Nah jadi utilizing the three dimension above ya, maka model kelas the model close the gap ya, menutup gap atau perbedaan atau ada sesuatu jarak ya antara teknologi dan bisnis value-nya ya. Nah ini PLN Smart Grid dan capability-nya ya, bagaimana kita bisa memanage regulatory reporting, IT, OT ya. Ini IT ini adalah information technology, OT ini adalah operation technology. Nah ini yang saat ini di PLN itu sudah dipisahkan ya. IT itu lebih banyak ke fungsi-fungsi office kantor ya, sementara OT ini lebih banyak ke fungsi peralatan ya, di mana nanti harus ada DMZ namanya ya, demilitary zone ya, untuk memisahkan ini ya, untuk terkait dengan cyber security di sini ya, dan data privasi ya. Nah, dibuatlah leveling IT dan OT. Nah, kemudian juga stakeholder ya, manage stakeholder. Jadi semua stakeholdernya PLN itu tetap dikawal ya, tetap jaga hubungan baik seperti dengan apa namanya pemerintahan ya, dengan pelanggan, dengan media, semuanya tetap di manage dengan baik ya. Terus manage change, perubahan, tender, company program ya, termasuk juga company proses ya. Nah ini berikutnya adalah manage grid information ya, KPI forecasting, grid asset strategy ya, manage maintenance, working director, working execution maksud saya, dan manage design and planning ya. Nah kemudian di sini untuk meternya ya, di sisi tadi grid information, di sisi regulatory, di sisi meternya ya, dia bisa memanage tarif ya, renewable feeding ya, feed in tarif, customer presentation, presentment dan lain-lain ya. Dan di sisi safety ya seperti itu, manage congestion, termasuk residential DSM ya. Ini untuk bagaimana kita bisa mengoptimalkan demand side management ya di sisi distribusi. Nah, jadi di sini tuh yang smart tuh tidak hanya teknisnya ya, tapi organization juga harus smart, dan operation juga harus smart. Semua organization juga smart ya, smart asset, working management, juga customer service ya. Ini kira-kira bagiannya lah ya, yang bagian untuk smart grid di PLN dan kapabilitasnya seperti apa ya, manfaatnya seperti apa. Nah ini statusnya kira-kira seperti ini kalau dari sisi matriksnya ya. Di sini itu sudah disampaikan tadi, ini ada spider webnya gitu ya.
Ini untuk terkait dengan yang biru itu adalah customer service, kemudian yang kuning itu adalah asset work management, yang hijau itu adalah terkait dengan smart energy, yang kuning network operation, dan yang merah adalah smart organization. Di sini terlihat ya bagaimana matriksnya itu seperti ini ya. Kalau terkait dengan organization itu manage company, program, manage change, manage stakeholder, cyber security, OT dan sebagainya ya. Kalau kuning itu terkait dengan network operation ya, network congestion, network plan outage, masuk juga unplanned outage, manage safety ya, ini safety juga penting ya, power quality ya terkait dengan harmonisa misalnya gitu ya, technical losses, ya manage operational customer, yaitu kalau kaitannya dengan kuning ya, network operations. Kemudian juga di sisi smart energy ya. Nah ini kita tunjukkan ada. Nah kalau yang hijau ini adalah smart energy ya, manage residential DSM ya, lebih ke arah demand side management ya, manage DG ya, distributed generation, distributed storage ya, electric vehicle juga penting sekali ini saat ini ya, untuk charging bisa SPKLU maupun home charging ya. Kemudian juga manage vehicle to grid connection. Nah ini juga menarik, ini ada vehicle to grid, ada grid to vehicle ya. Kalau vehicle to grid itu artinya dari vehicle itu dia mendischarge ya ke PLN ya baterainya. Tapi kalau grid to vehicle itu gimana dia dilakukan charging ya ke vehicle dari grid ya. Nah ini kalau yang oranye ini adalah asset work management ya, asset management ya. Di si grid value, work process, design planning maupun maintenance maintenance-nya ya. Kalau biru itu terkait dengan bill ya, dengan kemudian manage consumption, manage speed ya. Ini terkait dengan smart meter lah di PLN ya. Jadi kira-kira seperti itu. Dan inilah kira-kira sebarannya ya. Nah ini roadmap to world class-nya seperti inilah ya tadi ya. Tadi yang disampaikan, ini kondisinya, ini sudah ini as is, ini ada as is-nya, ada step satunya nanti yang ini, nanti step 2-nya yang lebih tua ya, ini ya. Nah kemudian ini areanya ya, area customer service, area asset management, smart meter itu yang hijau, network operation yang kuning ya. Ini kira-kira roadmap-nya ya, bagaimana smart grid PLN itu menuju world class nantinya. Nah, ini roadmap-nya tadi ya ditanya ya, seperti apa di PLN mulai 2016 sampai 2026 ya. Jadi di sini seperti tadi dibagi kalau di sisi smart network operation ya. Nah, ini terkait adaptive power routing ya, leverage load and phase balance information ya, smart customer ya. Sini tahapan-tahapannya ya, milestone lah istilahnya. Milestone-nya sampai nanti di 2026 dengan ultimate-nya itu adalah introduce efficiency controlling and individual customer level ya. Ini nanti jadi ultimate-nya, kalau ini introducing fully adaptive power routing ya. Nah kalau di sisi organization nanti adalah introduce cyber security as a design ya, paradigm for technology project ya. Nah,
kalau di sisi asset management ya, sini introduce grid segment control and delegation to field worker ya. Kalau di sisi smart energy introduce active integration ya of distribution storage ya capability. Nah, kira-kira seperti itu ya, ini dari sisi smart grid-nya PLN ya. Nah, ini apa inisiatifnya di PLN terkait dengan smart grid. Kalau di sisi main system smart grid ya adalah major energy supply infrastructure ya, transmission and distribution upgrade. Kemudian avoid ya, menghindari blackout ya, jangan sampai ada anti blackout istilahnya. Increase the capability of Java Bali system ya. Mungkin tidak lanjut dulu pernah ada kejadian partial blackout ya di Jawa, di Jakarta lah terutama ya, Jawa bagian barat. Kemudian efficiency planning ya terkait energi sistem, kemudian establishment of state of the art ya management proses, kemudian juga advanced customer service ya terkait dengan smart grid ini ya, main system smart grid. Nah, kemudian medium size smart grid, improve reliability, service customer ya, structure development of transmission distribution, kemudian island system ya. Nah, ini juga menjadi sesuatu yang penting, island system operation with increase large scale integration of renewable. Jadi nanti ke arah apa namanya microgrid ya, nanti ke depan itu ke arah microgrid kalau di sisi medium system. Nah, kemudian nanti small island and rural smart grid ya, electricity via off and on grid ya, off grid on grid basic service, discourse energy with renewable increasing ya, termasuk microgrid type system. Nah, kira-kira seperti itu ya kalau inisiatifnya PLN Smart Grid. Nah, ini apa yang sedang ongoing project nih di PLN ya. Jadi AMI ya tadi ya, Advanced Metering Infrastructure. Jadi ada 4 atau apa, ada beberapa jutaan pelanggan ya di Jakarta ya. Kemudian smart system untuk South Sulawesi ya. Nah, di sana sedang ada pembangkit yang intermittent ya di PLTB apa namanya Sidrap, PLTB Jinoponto, ada PLTS di Kupang ya, sana ya. Di apa Sulawesi itu ya, dia ada bantuan dari ADB juga di sana ya, Asian Development Bank. Kemudian ADS ya, ADS ini upgrade IMS untuk Sumba ya, di Waingapu nih ya. ADS itu adalah automatic dispatch system ya, di NTT microgrid PV plus diesel ya, bantu dari USAID nih ya. Nah, kemudian yang keempat itu adalah microgrid ya, jadi grid micro ya, dengan EMS di Sumba Barat. Ini sama dengan BPPT ya. Kemudian PLN Research untuk microgrid untuk PV dan microgrid hydro di Payung nih ada ya. Kemudian AMI pilot project in area Cengkareng ya, STT PLN dan Tide Corps di Korea ya. Ini untuk apa namanya POC kemarin itu ya, proof of concept ya. Kemudian remote engineering, monitoring, diagnostic dan optimization center REMDOC ya di PJB ya. Join dengan GE. Nah, ini kira-kira yang sedang ongoing project di PLN saat ini terkait dengan smart grid ya. Nah, ini apa saya sudah kolaborasinya. Jadi ada MOU dengan Infra Cerdas ya, studi advance metering infrastructure ya, Jawa Bali. Kemudian MOU dengan Siemens ya, development smart grid roadmap, termasuk juga smart grid community program ya. Kemudian dengan Adidaya konsorsium terkait dengan AMI juga, implementationnya AMI, juga dengan Think Smart Grid France ya, France. Ini visibility study smart grid Indonesia isolated island ya, jadi nanti ke arah
isolated island, off grid gitu ya, mungkin dengan menerapkan microgrid nantinya. Ini kira-kira yang kolaborasi yang sudah dijalankan PLN terkait smart grid. Nah, kira-kira demikian ya rekan-rekan bahan kita untuk kali ini. Ada yang mau ditanyakan, diskusikan? Silakan. Ya Pak, izin Pak. Silakan. Ini kan kalau kita lihat dari teknologi smart grid ini membuat teknologinya semakin maju. Apakah nanti kontribusinya dengan pegawai akan semakin ini Pak, tidak digunakan? Itu bagaimana itu Pak? Ya, itu juga salah satu diskusi kemarin ya. Dengan adanya teknologi ini, apakah fungsi manusia itu semakin dikurangi? Ya, betul gitu ya. Betul akan semakin dikurangi. Tetapi bisa digunakan untuk sektor yang lain. Jadi memang harus ada upskilling ya, atau capacity building dari manusianya, dari orang-orangnya. Ya, karena maksudnya masih banyak sektor yang belum dioptimalkan. Nah, jadi tinggal bagaimana nanti ya kalau mohon maaf ya kita bicara pegawai PLN misalnya ya itu harus siap adaptasi ya. Ini sudah mulai sebenarnya ya bergerak ke arah sana gitu ya. Nanti sebenarnya masih banyak sih sektor-sektor yang membutuhkan skillful. Jadi ya memang nanti pekerjaan-pekerjaan yang tanda kutip pekerjaan ya kasar ya atau maintenance level 1 ya itu semua sudah bisa dihandle kedua sudah dihandle oleh mesin gitu ya, sistem automation. Tapi untuk di sisi yang membutuhkan pemikiran gitu ya itu nanti akan tetap butuh manusia. Nah, tinggal nanti orang-orangnya mengupgrade skillnya ya supaya bisa mengikuti karena masih banyak sebenarnya aspek-aspek yang masih belum tersentuh di situ. Nah, jadi itu yang kemarin juga disampaikan oleh kalau kita bicara di PLN ya BUD gitu ya, bahwa pengembangan smart grid ini sebenarnya bahkan membutuhkan lebih banyak orang nantinya ya, tetapi dengan level skill yang berbeda gitu ya. Jadi nanti sudah tidak lagi level-level operator gitu ya atau level teknisi, tapi sudah level engineer nantinya. Nah itu kira-kira makanya setiap orang harus diharapkan untuk mengupgrade skillnya, termasuk seperti sekarang ini ya, mengikuti kuliah S2 dan sebagainya gitu ya. Atau S1 misalnya yang belum S1 ya, melakukan extension atau nanti kalau sudah selesai bisa ikut S2 gitu. Itu kira-kira. Jadi ya di beberapa aspek pekerjaan akan digantikan ya oleh sistem otomasi. Tapi di sisi lain sebenarnya masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan orang-orang yang punya skill-skill tertentu gitu. Demikian kira-kira Mas Wedi. Ya, baik Pak. Terima kasih. Sama. Ada yang lain? Kira-kira yang mau kita diskusikan terkait pengantar smart grid ini masih ini secara umum. Pak Dani. Silakan Pak Beli Agung. Oke. Ya, apa Pak, tadi kan saya melihat sebaran untuk smart grid di Indonesia itu, di peta Indonesia itu saya lihat di daerah provinsi yang 3T ya kemungkinan ya, artinya yang terluar, terjauh, dan tertinggal itu ya. Apakah smart grid yang di Indonesia ini diutamakan untuk daerah penghasil yang listriknya itu belum dalam artian produksi listriknya belum bagus. Artinya seperti daerah remote, daerah terluar gitu, terpencil itu. Jadi diutamakan untuk menggunakan renewable energy. Apakah terpisah seperti itu Pak ya? Saya menangkapnya artinya untuk saat ini smart grid-nya untuk diarahkan untuk daerah terluar ini itu mengimplementasikan energi yang ramah lingkungan. Sedangkan kalau tadi Bapak sampaikan smart grid itu banyak ininya seperti smart home, smart city dan yang lainnya itu kalau menurut saya itu lebih bagus diimplementasikan di daerah-daerah yang perkotaan Pak ya. Apakah seperti itu Pak ya untuk Indonesia saat ini ya, roadmap-nya ya? Apakah seperti itu Pak?
Ya, oke. Tadi yang dikasih, makasih pertanyaannya Beli Agung ya. Jadi yang dicontohkan tadi kan salah satu aspek aja, ya, salah satu aspek. Kenapa sebenarnya itu terkait dengan bantuan ya, aid atau hibah gitu ya, atau grant dari lembaga-lembaga donor ya dari luar negeri yang memang saat ini itu fokus mereka itu bantuannya lebih ke arah energi transition ya, energi transition di mana ingin diperkuat ya penggunaan renewable energy di suatu daerah. Nah, memang saat ini kelemahannya apa? Adalah renewable energy ini masih mahal. Jadi kalau renewable energy ini apa namanya diterapkan di grid atau di sistem yang sudah mature ya dengan BPP yang sudah rendah, nggak masuk dia ya secara KKF-nya gitu ya, kajian finansialnya nggak masuk karena dia mahal. Artinya apa? Artinya subsidinya yang akan naik nanti gitu ya. Karena kan kita perlu berpikir di sisi bisnis. Nah, sehingga saat ini yang diarahkan adalah ke 3T tadi ya, terluar, terdepan, dan tertinggal gitu ya. Di sana PPP-nya masih tinggi gitu ya. PPP-nya masih tinggi, termasuk juga ada program renewable energy, rasio elektrifikasi gitu ya. Dimana kita harus melistriki seluruh warga negara Indonesia gitu ya. Yang selama ini mungkin menikmati listriknya belum 24 jam ya. Ada yang belum sama sekali, ada yang mungkin masih 4 jam, 8 jam, 12 jam. Nah, itu yang diharapkan bisa terlistriki non-stop 24 jam. Nah, tapi kalau dengan teknologi konvensional biayanya mahal. Nah, disitulah bisa masuk nanti renewable energy. Dia masuk, marginal cost-nya masuk gitu. Nah, sehingga diarahkan ke sana. Karena kalau dimasukin ke grid yang besar, itu nggak masuk harganya, karena masih mahal. Nah, itulah makanya digunakanlah smart grid ya untuk mengefisienkan. Jadi di situ tuh peran smart grid adalah membuat lebih implementasinya bisa lebih efektif dan lebih efisien. Tadi kan ditunjukkan ya ada kombinasi dari PLTS ya, kemudian baterai dan diesel ya. Di satu sisi kan baterainya masih mahal. Kalau nanti ditingkatkan atau diperbesar kapasitas baterai, nanti nggak masuk lagi harganya. Tapi baterainya tetap dalam satu ukuran tertentu gitu ya. Nah, dikombinasikan dengan diesel. Nah, tapi dieselnya ini bisa diefisienkan dengan penggunaan smart grid tadi ya, ADS, Automatic Dispatch System. Nah, jadi disitulah peran smart grid ya. Nah, masuk di daerah-daerah lain tadi ya. Memang sepertinya tapi yang ditampilkan tadi itu adalah lebih ke yang sifatnya adalah kerjasama atau grant dengan lembaga-lembaga luar negeri ataupun dengan lembaga pengembangan di kita ya, BRIN sekarang, dulu BPPT misalnya. Nah, tapi sebenarnya secara untuk grid yang sudah mature ya, perkembangannya juga sudah sangat besar. Smart grid seperti AMI tadi saya bilang ya, Advanced Meter Infrastructure sudah jutaan ya, sedang dikembangkan di Jawa ya. Kemudian juga di Jawa ini sedang kita lakukan upgrade control center, itu juga bagian dari smart grid ya. Nah, jadi termasuk electric vehicle, kita juga kan bangun banyak SPKLU gitu ya. Itu juga bagian dari smart grid, cuman di situ kontribusi loan itu nggak terlalu banyak ya, kecuali yang tadi misalnya kayak di control center, karena dianggap bisa nanti mendorong atau mendukung pemakaian EBT intermittent di sistem, maka dia loan-nya akan ke situ. Jadi sebenarnya tadi itu yang lebih ditonjolkan adalah loan-loannya gitu ya, atau kerjasama bantuan dari luar negeri untuk mendukung energi transisi sebenarnya. Nah, cuma salah satunya caranya dengan menerapkan smart grid supaya bisa lebih efisien dan lebih efektif. Itu kira-kira. Jadi tetap di semua sistem itu dikembangkan gitu. Ya. Tadi itu hanya contoh-contohnya aja. Demikian Bli, ya. Baik, terima kasih Pak Dhani. Sangat jelas. Yang lain ada lagi, rekan-rekan? Izin bertanya, Pak. Silakan.
Untuk terkait smart grid ini dengan keterkaitan sama LOSIS Pak, izin bertanya karena memang menjadi pertanyaan dari awal LOSIS. Terkait LOSIS itu kan apakah benar Pak ya kalau di negara-negara berkembang, apa memang LOSIS secara teknis maupun non teknisnya memang sudah kecil, karena mungkin kita sama-sama mengerti kalau di PLN kan mungkin secara angka kecil tapi realnya kan realnya LOSIS kita kan besar ya Pak. Keterkaitan LOSIS dan smart grid ini seperti apa Pak ya? Apakah dengan smart grid LOSIS juga akan semakin kecil? Mungkin itu Pak. Makasih Pak. Baik, terima kasih Mas Sinar Lamro ya. Jadi betul, salah satu aspek yang disasar ya. Tadi barusan juga saya rapat tadi pagi nih ya, terkait dengan LOSIS ya. Jadi LOSIS itu kalau di jaringan itu ada dua ya, di LOSIS transmisi dan LOSIS distribusi ya. Nah, kalau transmisi itu kecenderungannya LOSISnya adalah teknis ya. Mungkin 99% lah atau 90% adalah teknis. Artinya memang ya itu ada karakteristik alami dari natural karakteristik dari listrik ya, fenomenanya listrik ya, sesuai dengan hukum Kirchhoff gitu ya, hukum Ohm gitu ya, bahwa dengan semakin besarnya transfer ya atau aliran daya, maka semakin besar losis ya, I kuadrat R itu udah inilah ya, sudah pakemnya lah. Nah, tetapi yang mungkin pengembangan atau peran dari smart grid di situ adalah bagaimana memonitornya ya, memastikan angka-angka itu sudah valid dan bisa membantu dispatcher ya. Dispatcher itu adalah yang mengelola sistem untuk memastikan operasi saat ini dengan sudah losis yang terendah. Nah, bantunya lewat apa ya? Tadi dengan smart grid ya, dengan menggunakan aplikasi. Kalau kita di sini namanya PLN namanya Neon ya, neraca energi online gitu ya. Salah satunya juga terkait dengan aplikasi OML ya, untuk memanage losses ya. Nah, itu smart grid sangat berperan ya dengan adanya smart meter di situ. Nah, itu salah satu losses di transmisi. Distribusi juga seperti itu, kita dengan menerapkan AMI ya, Advanced Metering Infrastructure, itu akan membantu nanti meningkatkan akurasi ya pembacaan meter termasuk lossesnya. Jadi akan terpantau secara online saat ini lossesnya itu berapa di setiap titik gitu ya. Nah, itu akan juga nanti mengurangi ya, meminimalkan pencurian listrik karena langsung ketahuan, wah ini kenapa misalnya secara pelanggan terdaftarnya terpasang cuman misalnya sekian kVA, tapi pemakaiannya kok di atas itu. Nah, artinya ada sesuatu nih di situ. Langsung bisa terbaca secara online ya. Misalnya dia harus terpasangnya cuman 100 kVA, tapi kok pemakaiannya bisa di atas itu ya hariannya. Nah, artinya ada sesuatu nih yang nggak terbaca, yang nggak terukur. Nah, itu yang bisa langsung di manage karena sudah bisa terbaca secara online. Kalau dulu kan nggak bisa, kita nggak tahunya tiba-tiba udah antara tagihan dengan pemakaiannya itu jauh, ada banyak losses lah. Nah, hal seperti itu yang nanti dengan bantuan smart grid bisa langsung terukur dan langsung bisa terdeteksi di daerah mana. Nah, itu akan membantu tim, namanya kalau di PLN tim P2TL ya, langsung menginvestigasi, wah ini ada apa di sini, di mana meter-meter tidak terukur gitu ya. Di samping memang ada juga ya losis teknis ya. Kalau distribusi ini losis teknisnya losis non teknisnya masih cukup dominan ya, karena tadi ya banyak titik pelanggan yang mungkin ya adalah ya mungkin melakukan kecurangan gitu, atau ada yang memang yang selama ini memang belum terukur gitu ya, banyak seperti itu ya, ditemper terus nggak diganti gitu ya. Nah, itu hal seperti itu yang seringkali luput ya kalau dengan menggunakan sistem konvensional. Tapi kalau dengan sistem smart meter gitu ya, AMI gitu, itu makanya akan secara online langsung terukur, terdeteksi, dia bisa meminimalkan losses tadi. Itu kira-kira kalau implementasinya di sisi losses. Dan ini sedang berjalan ya, aplikasi Neon ini di PLN ya. Demikian. Memang butuh ini ya, butuh waktu dan anggaran yang nggak sedikit ya
karena cukup mahal ya investasinya. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab ya Mas Sinar ya. Siap, terima kasih Pak. Ada lagi kira-kira rekan-rekan untuk pengantar ini? Nanti berikutnya kita akan bahas detail ya, nanti mengenai smart building seperti apa, ya smart city, smart meter, terus smart apa namanya, smart grid di utility gitu ya, SCADA, IMS gitu. Itu nanti menjadi bagian-bagian dari smart grid tadi ya. Saya rasa cukup ya kalau memang tidak ada lagi. Nanti kita lanjutkan lagi Kamis depan ya. Tapi mungkin nanti kalau memang nanti mungkin 1 atau 2 kuliah lagi lah ya. Nanti kita akan apa namanya? Kita akan selingi dengan beberapa tugas-tugas ya untuk teman-teman bisa lebih interaktif dalam apa namanya? Mempelajari mengenai smart grid ini. Karena smart grid ini memang sangat menarik lah ya, dan kedepannya menjadi masa depannya Indonesia lah ya, termasuk kalau kita bilang di PLN juga menjadi satu yang apa namanya, akan andalan nantinya ya, akan menentukan bertahannya PLN gitu ya di masa depan ya, karena termasuk PLN ini terkena disruptif juga ya. Nah, kalau tidak meningkatkan efisiensi ya melalui smart grid ini ya, maka bisa kolaps juga gitu ya, dengan serbuan ini ya, energi transisi ini ya, seperti apa namanya, PV rooftop itu sudah tidak bisa dihindarin lagi ya, tinggal nunggu waktu aja ya. Itu akan menjadi negatif load di PLN dan itu akan mengurangi pendapatan. Nah, bagaimana PLN bisa menjaga ya eksistensinya ya, tadi salah satunya meningkatkan efisiensi ya, yang losses tadi itu segera diminimalkan ya dengan adanya smart grid seperti ini. Oke kan, seperti itu rekan-rekannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti materinya saya share di grup ya, di Teams. Demikian ya. Baik Pak. Kuliah kita dengan sore ini. Nanti kalau nggak salah jam 5 ada kuliah lagi ya? Iya Pak, ada Pak. Kuliah apa? Sumber energi. Sumber daya energi. Oh, sumber daya energi ya. Iyalah, oke. Ya nanti kalau ada waktu ke depannya kalau memungkinkan jam 3 ya. Tapi kalau memang nggak bisa ya nanti kita kembali tetap jam 7 lah ya. Mudah-mudahan nanti kita sesuaikan lah ya waktu yang ada. Kebetulan hari ini saya nggak ada rapat yang penting gitu ya. Jam 3 sudah tadi selesai kerja ya. Ya mudah-mudahan bisa seterusnya nanti bisa kita atur lagi. Nanti saya komunikasi dengan Beli Agung lah ya untuk jadwal. Baik, saya rasa demikian ya. Teman-teman, terima kasih untuk kehadirannya. Ini 26 orang artinya lengkap ya, 25 orang. Terima kasih sudah bisa hadir. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Izin saya end meeting ya. Ya. Siap Pak.